Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nimatillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Oke, pada kesempatan kali ini atau pada pagi hari ini yang cerah ini, kita kembali lagi di channel Al-Hadafi ya. Kali ini saya akan melanjutkan materi nahwu untuk pemula pada bab naibul fa'il atau mabni majhul atau isim yang tidak disebutkan fa'ilnya. Oke, langsung saja akan saya bahas atau akan saya ulas materi di belakang ini ya. Nah, isim yang tidak disebutkan fa'ilnya itu adalah naibul fa'il, atau bisa dikatakan naibul fa'il itu adalah mabni majhul ya. Apa sih mabni majhul itu ya? Akan saya jelaskan lagi. Nah, naibul fa'il itu ada kalanya dalam tingkah fi'il madi dan ada kalanya dalam tingkah fi'il mudhari'. Ada dua ya. Jadi kalau fi'il madi itu biasanya mabni fathah, doroba ya, nasoro ya, karoma dan seterusnya. Dan ini ada fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu biasanya yang suruh, yadribu, yukrimu dan seterusnya. Nah, tapi ketika dalam bentuk naibul fa'il atau dalam bentuk mabni majhul itu sudah berbeda. Contoh di sini yang naibul fa'il dalam bentuk fi'il madi itu adalah domah awaluhu wa kusiroma qabla akhir. Domah di harokat awalnya dan kasroh di harokat sebelum huruf akhirnya, itu yang dinamakan mabni majhul ya. Contohnya di sini ada lafadz kutiba ad-darsu ya. Artinya kutiba ad-darsu itu adalah kutiba den tulis opo ad-darsu pelajaran. Itu dalam bentuk mabni majhulnya. Nah, asluhunya bagaimana, Pak? Ya, ini asluhunya atau asalnya kata bawes nulis sopo tilmidun di sini keduanya. Sopo tilmidun murid ad-darsa ing pelajaran. Ya, di sini kutiba ad-darsu ini adalah mabni majhul ya. Mabni majhul ya. Nah, asalnya adalah kata tilmidun darsa, kata bawes nulis sopo tilmidun murid ad-darsa ing pelajaran. Itu asalnya dari lafadz kutiba darsu. Lah, di sini kan maknanya di sini ada domah awaluhu wa kusiroma qabla akhir. Domah di awalnya ya. Ini domah di awalnya dan kasroh sebelum huruf akhirnya. Huruf akhirnya itu adalah ba. Oke. Nah, ini ada contoh selanjutnya. Contoh yang selanjutnya adalah duriba Ahmadu. Duriba dipentung dan pentung sopo Ahmadu Ahmad ya. Duriba dan pentung sopo Ahmadu Ahmad. Asalnya bagaimana, Pak? Atau asluhunya bagaimana? Doroba wes mukul sopo Ahmadu kang sopo Zaidun kang Zaid Ahmada ing kang Ahmad ya. Jadi di sini Ahmad itu adalah kedudukannya menjadi maf'ul, berhubung dibentuk menjadi mabni majhul menjadi duriba Ahmadu. Lah, ini yang dinamakan mabni majhul. Itu dalam tingkah fi'il madi ya. Domah awaluhu wa kusiroma qabla akhir. Ini huruf akhirnya. Oke, naibul fa'il dalam bentuk fi'il mudhari' itu berbeda dengan naibul fa'il dalam bentuk fi'il madi ya. Nah, di sini domah awaluhu wa futihama qabla akhir ya. Domah awaluhu wa futihama qabla akhir, atau domah awalnya dan fathah sebelum huruf akhirnya ya. Nah, kalau fi'il madi itu kasroh sebelum akhirnya, sedangkan fi'il mudhari itu adalah fathah sebelum akhirnya. Contohnya di sini yungsoru zaidun. Ini domah awaluhu wa futihama qabla akhir. Ini huruf akhirnya. Artinya sama, yungsoru bakal ditolong sopo Zaidun Zaid. Berarti Zaid kui bakal ditolong. Asluhunya bagaimana? Yang suruh bakal nolong sopo Ahmadu Ahmad Zaidan ing kang Zaid. Itu asalnya asal dari asal dari bina mabni majhul ya. Contoh yang kedua ada yukromu. Di sini domah awaluhu wa futihama qabla akhir. Ini huruf akhirnya. Yukromu bakal dimulyakake sopo Amrun Umar. Lah, asluhunya bagaimana, Pak? Ya. Yakrimu bakal mulyakake sopo Zaidun Zaid Amron ing Umar, atau kedudukannya menjadi maf'ul. Berarti kalau secara bahasa Indonesianya itu adalah kutiba darsun, pelajaran sudah ditulis. Duriba Ahmadu secara Indonesianya adalah Ahmad sudah dipukul ya.
Yungsoru Zaidun, Zaid akan ditolong, ya. Yukramu Amrun, Umar akan dimuliakan. Jadi ketambahan di cara bahasa kitabnya itu den, ya. Nah, naibul fa'il itu atau mabni majhul terbagi menjadi dua macam, ya. Jadi naibul fa'il itu terbagi menjadi dua macam, ya. Ada kalanya naibul fa'il dalam tingkah dohir, dan ada kalanya naibul fa'il dalam tingkah domir, ya. Nah, naibul fa'il, contoh naibul fa'il dalam tingkah isim dohir itu ini, ya. Ini itu adalah naibul fa'il dalam tingkah isim dohir, berarti jelas tertulisnya, ya. Lah, sedangkan naibul fa'il dalam tingkah domir atau naibul fa'il dalam bentuk domir seperti lafadz fa'il itu, ya, dorobta, dorobti, dorobna dan seterusnya. Tetapi di sini mabni majhul, ingat, ya, binanya mabni majhul, domah awaluhu wa kusiroma qabla akhir. Duribtu, ya, ada duribti, duribna, duribtunna, duribtum, duribti dan seterusnya. Nah, apa makna duribtu adalah apa makna duribtu? Duribtu adalah maknanya saya dipukul, ya. Kalau ini duribti, kamu dipukul. Tapi kamunya perempuan, ya, perempuan. Duribna, kami dipukul, ya. Itu, ya. Ini adalah makna dari duribtu, duribti, duribna dan seterusnya. Jadi pada kesimpulannya naibul fa'il itu sering disebut juga dengan mabni majhul, ya. Jadi naibul fa'il mabni majhul dalam fi'il mudhari itu adalah cirinya domah awaluhu wa kusira ma qabla akhir, sedangkan dalam fi'il mudhari itu cirinya adalah domah awaluhu wa futihama qabla akhir. Naibul fa'il dibagi menjadi dua macam, ada kalanya naibul fa'il dalam bentuk isim dohir dan ada kalanya naibul fa'il dalam bentuk isim domir. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jangan lupa kalau ini bermanfaat bagi kalian semua, silahkan di share dan jangan lupa pula untuk like, komen dan subscribe, ya, agar channel ini bisa selalu membuat video-video yang bermanfaat. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.